Sobat Linux, ketemu lagi sama Tux. Wah, seneng banget nih bisa nyapa kalian lagi. Siap buat petualangan baru? Oke, hari ini kita punya misi baru nih, misi sysadmin yang pastinya seru dan bakal nambah skill penting banget ke gudang senjata kita. Jadi siapin diri kalian, kita mulai petualangannya. Jadi misinya apa sih? Gampang, kita bakal install Joomla di server Ubuntu kita sendiri. Buat yang mungkin belum tahu, Joomla itu ya semacam mesin super canggih buat bikin website, atau nama kerennya Content Management System. Fleksibel banget, bisa buat website apa aja. Pokoknya bisa nginstal ini tuh skill wajib buat sysadmin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah nih. Nah, setiap rumah kan butuh pondasi yang kuat ya. Sama juga kayak proyek sysadmin. Jadi langkah paling awal kita siapin dulu semua bahan bangunannya. Ini dia nih, perkakas yang kita butuhin buat misi kali ini. Pertama, tentu aja sistem operasinya. Kita pakai Ubuntu Server. Terus web servernya pakai Apache 2. Ini kayak penjaga pintu yang nyambut tamu. Buat nyimpen semua data, kita pakai MariaDB. Anggap aja ini lemari arsip raksasa. Nah, yang bikin semuanya jalan, otaknya, itu PHP. Dan terakhir, biar orang bisa nemuin website kita pakai nama domain yang keren, joomla.easyvps.myid, kita butuh bin 9 sebagai papan penunjuk jalannya. Oke, semua alat udah kekumpul. Sekarang saatnya kita beneran bangun rumah buat Joomla kita. Yuk langsung aja kita mulai proses instalasinya. Prosesnya simpel kok, kita bagi aja jadi 3 langkah gede. Pertama, kita install dulu bahan-bahan utamanya. Apache, MariaDB, sama PHP. Kedua, kita siapin ruangan khusus buat data-data Joomla nanti, yaitu database-nya. Anggap aja ini kayak berangkas super aman. Nah, yang terakhir, kita tinggal download filenya Joomla, terus kita taruh di rumah yang udah kita siapin tadi. Rumahnya udah berdiri, sekarang kita mesti buka pintu depan, biar pengunjung bisa masuk. Nah, di dunia server, pintu depan ini kita aturnya pakai yang namanya Apache Virtual Host. Ini intinya cara kita ngasih tahu server, kalau ada yang datang ke domain ini, langsung antarin mereka ke rumahnya si Joomla ya. Nah, perhatiin baik-baik. Di dalam file konfigurasinya Apache, ada 2 baris yang super duper penting. Server name, ini ibaratnya kita masang nama rumah, yaitu joomla.easyvps.my.id. Terus document root, ini kita ngasih tahu di mana persisnya rumah Joomla itu berada di dalam server. 2 baris ini jangan sampai salah ya. Oke, rumahnya udah siap, pintu depannya udah kebuka. Terus gimana? Ya kita pasang papan nama yang gede dong biar semua orang di internet tahu alamat website baru kita. Nah, inilah gunanya konfigurasi DNS. Di dalam konfigurasi DNS, bagian paling pentingnya itu adalah A-record. Anggap aja ini kayak titik koordinat di Google Maps buat website kita. Fungsinya simple. Dia ngehubungin nama domain yang gampang diingat ke alamat IP server kita yang isinya angka-angka semua. Tanpa baris ini ya, website kita bakal jadi rumah hantu yang nggak bisa ditemuin siapa-siapa. Buat mastiin papan nama kita kepasang dengan benar, ada 3 langkah final nih. Checklistnya, pertama, kita atur dulu settingan utamanya si bind 9. Kedua, ini penting banget, kita cek lagi file zona kita, pastiin nggak ada salah ketik alias typo. Terakhir, tinggal di-restart aja servisnya, biar semua perubahan yang kita buat tadi langsung aktif. Wah, kita udah deket banget sama garis finish nih. Tapi seperti biasa dalam dunia sysadmin selalu ada ujian terakhir. Kadang pas kita ngerasa semuanya udah bener, ada aja rintangan kecil. Yuk kita lihat rintangan umumnya. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Kita udah ngikutin semua tutorial, langkah demi langkah, yakin banget udah bener semua, pas domainnya dibuka malah nggak bisa. Bikin frustrasi kan? Tenang, ini masalah yang umum banget kok. Dan solusinya sebenarnya gampang. Jadi, apa sih biang keladinya? Biasanya nih, biang keroknya itu ada 2. Pertama, bisa jadi ada kesalahan kecil di konfigurasi BND9 kita. Atau yang paling sering, komputer kita masih nyimpan alamat lama di memorinya. Ini yang disebut cache DNS. Solusinya, cek lagi konfigurasi BND9, restart service-nya, terus yang paling penting, bersihin cache DNS di komputer kita. Ini ibaratnya kita bilang ke komputer, "Weh, jangan pakai alamat lama, cari alamat yang baru." Dan jreng, masalahnya beres. Rintangan terakhir sukses kita lewatin. Website kita sekarang udah online dan bisa diakses dari mana aja di seluruh dunia. Wah, ini dia nih, momen paling memuaskan buat seorang sysadmin.
Akhirnya Sobat Linux, misi kita selesai. Mission accomplished. Yuk kita rekap sedikit, apa aja sih yang udah berhasil kita taklukkan di petualangan kali ini? Coba lihat deh, Joomla udah berhasil kita install. Websitenya udah bisa diakses lewat joomla.easyvps.myid. Konfigurasi Apache sama DNS-nya juga udah bener dan jalan lancar. Intinya, kita berhasil menyulap sebuah server kosong jadi platform yang siap banget buat nampung website keren. Nah, sekarang server Joomla-nya udah siap di tangan kalian, Sobat Linux. Pertanyaan besarnya adalah, proyek keren apa nih yang bakal kalian bikin pertama kali? Mau bikin blog pribadi? Situs portofolio buat pamer karya? Atau langsung bikin toko online? Wah, kemungkinannya nggak ada batasnya. Oke, segitu dulu untuk petualangan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang bingung, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan kalau kalian suka sama konten ini, klik tombol like-nya dong. Makasih banyak. Saya Tux, sampai ketemu di petualangan sysadmin berikutnya.